Sri Baduga Maharaja, Raja Sunda paling legendaris. Ia dipuja sebagai raja adil, tapi juga ditakuti sebagai penguasa dengan kekuatan besar. Namanya tercatat di prasasti, hidup dalam legenda, dan diwariskan lewat mitos rakyat Sunda. Namun, sedikit yang tahu. Di balik kejayaannya, Sri Baduga Maharaja memimpin di masa penuh ancaman dari konflik internal hingga bayang-bayang kekuatan luar yang siap menghancurkan Pajajaran. Sebelumnya, bantu like dan subscribe agar sejarah Nusantara tidak hilang. Akhir abad ke-15, Masehi sekitar 1482 m, Pakuan Pajajaran, pusat kerajaan Sunda Bogor. Ada masa dalam sejarah ketika zaman tidak berubah dengan perang, tidak dengan suara senjata, melainkan dengan rasa berat yang perlahan menekan hati manusia. Menjelang akhir abad ke-15, tanah Sunda berada dalam masa seperti itu. Kerajaan Sunda Galuh masih berdiri, bendera kerajaan masih berkibar, upacara masih dijalankan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai retak, bukan bangunan, melainkan keyakinan bahwa masa depan akan sama seperti masa lalu. Para tetua tidak menyebutnya pertanda, mereka menyebutnya perubahan yang tak bisa dicegah. Jalur dagang bergeser, pengaruh luar bergerak tanpa suara, dan kerajaan-kerajaan pedalaman mulai kehilangan posisi tanpa menyadarinya. Di tengah keheningan inilah, seorang raja naik ke singgasana Pakuan Pajajaran. Namanya Sri Baduga Maharaja. Pagi itu, kabut turun lebih lama dari biasanya. Ia tidak segera terangkat ketika matahari naik, seolah Pakuan Pajajaran sedang ditutupi oleh tirai yang memisahkan masa lalu dan masa depan. Sekitar tahun 1482 Masehi, Sri Baduga Maharaja melangkah menuju singgasana. Langkahnya pelan, bukan karena ragu, melainkan karena ia memahami beratnya hari itu. Tahta yang akan ia duduki bukan sekadar kursi kekuasaan, melainkan simpul dari sejarah yang panjang dan belum selesai. Di balairung istana, para bangsawan berdiri dalam diam yang kaku. Tidak ada sorak, tidak ada kegembiraan yang lepas. Semua orang merasakan hal yang sama, meski tidak ada yang mengucapkannya. Zaman sedang bergeser. Sri Baduga mewarisi kerajaan yang utuh secara bentuk, tetapi rapuh di dalam. Persatuan Sunda dan Galuh telah dicapai, namun persatuan itu lahir dari luka lama. Kesetiaan tidak lagi mutlak. Kepercayaan harus dijaga dengan kewaspadaan. Ia tumbuh mendengar kisah tentang kerajaan yang hampir runtuh, bukan karena musuh, tetapi karena tangan sendiri. Kisah itu tidak diceritakan untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa kekuasaan selalu memiliki harga. Di luar tembok Pakuan, dunia bergerak tanpa menunggu. Kabar dari pesisir datang seperti napas yang dingin. Pelabuhan-pelabuhan ramai oleh kapal. Pengaruh baru masuk tanpa meminta izin, tidak membawa perang, tetapi membawa perubahan yang jauh lebih dalam. Sri Baduga memahami satu hal yang jarang disadari penguasa, bahwa ancaman terbesar sering datang tanpa suara. Maka ia memilih jalan sunyi, tidak dengan pidato panjang, tidak dengan perayaan besar. Hukum ditegakkan perlahan, namun pasti. Jalur-jalur penting diamankan, desa-desa dijaga agar tidak tercerai dari pusat kekuasaan. Perubahan itu terasa seperti malam yang turun tanpa disadari. Rakyat merasakannya, meski tidak bisa menjelaskannya. Nama Sri Baduga mulai disebut dengan nada yang lebih rendah, lebih hati-hati, seolah menyebut sesuatu yang harus dihormati. Namun setiap ketertiban menciptakan bayangan. Di balik ketenangan, kegelisahan tumbuh di kalangan bangsawan lama. Kekuasaan yang dahulu terasa abadi, kini terasa rapuh. Di sudut-sudut istana, bisikan hidup bukan tentang hari ini, melainkan tentang siapa yang akan bertahan esok hari. Pada malam hari, Pakuan tenggelam dalam sunyi yang nyaris sakral. Api pelita menyala kecil. Bayangan dinding istana memanjang, seolah mengingatkan bahwa waktu tidak pernah berpihak pada siapapun. Di saat-saat seperti itulah, Sri Baduga menyadari satu kebenaran yang tidak pernah diajarkan kepada raja, bahwa seorang penguasa tidak melawan manusia, ia melawan zaman. Dan zaman tidak bisa diperintah, ia hanya bisa dihadapi. Pemerintahan Sri Baduga Maharaja telah dimulai, namun apa yang sedang ia hadapi bukan sekadar masa kekuasaan, melainkan akhir dari satu dunia dan awal dari dunia lain. Legenda itu tidak lahir dengan suara, ia lahir dengan keheningan. Jauh sebelum Sri Baduga Maharaja duduk di singgasana, tanah Sunda telah lama menyimpan luka yang tidak pernah
benar-benar sembuh. Luka itu tidak lahir dari perang besar, melainkan dari pertikaian darah di antara mereka yang memiliki hak yang sama atas kekuasaan. Di wilayah Galuh, kekuasaan diwariskan bersama beang-beang pengkhianatan. Tahta tidak hanya ditentukan oleh garis darah, tetapi juga oleh keberanian menyingkirkan yang lain. Setiap generasi mewarisi hak dan huga dosa. Sri Baduga tumbuh di tengah cerita-cerita itu. Cerita tentang persatuan yang dipaksakan, tentang keluarga yang terpecah oleh ambisi, tentang kesetiaan yang hanya bertahan selama kekuasaan menguntungkan. Ketika Sunda dan Galuh akhirnya dipersatukan, banyak yang menyebutnya kemenangan. Namun di balik upacara dan perayaan, tidak semua hati menerima dengan ikhlas. Persatuan itu menciptakan ketenangan, tetapi bukan kedamaian. Sri Baduga memahami satu hal sejak awal. Kerajaan yang ia warisi berdiri di atas keseimbangan yang rapuh. Di Pakuan Pajajaran, para bangsawan berdiri dengan sembah yang sama, namun dengan niat yang berbeda. Senyum tidak selalu berarti setia. Diam tidak selalu berarti tunduk. Ia tidak berusaha melupakan masa lalu. Sri Baduga justru mengingat semuanya nama, peristiwa, dan pengkhianatan lama. Bukan untuk membalas, melainkan agar kesalahan yang sama tidak terulang. Namun, mengingat berarti memikul beban. Pada malam-malam sunyi di istana, ia menyadari bahwa darah bangsawan yang mengalir dalam dirinya bukan hanya tanda hak untuk memerintah, melainkan pengingat bahwa setiap keputusan akan menuntut harga. Ketika akhirnya ia dinobatkan sebagai raja sekitar tahun 1482 Masehi, Sri Baduga tidak hanya menerima tahta, ia menerima seluruh dosa sejarah yang belum selesai. Dan dari situlah ia tahu, konflik terbesar Pajajaran tidak datang dari luar tembok kerajaan, melainkan dari dalam. Perubahan jarang datang dengan suara, ia hadir lewat hal-hal kecil yang sering diabaikan manusia. Di akhir abad ke-15, tanah Sunda mulai merasakan perubahan semacam itu. Bukan melalui perang, bukan lewat pengumuman kerajaan, melainkan lewat kegelisahan yang merayap perlahan. Di Pakuan Pajajaran, kehidupan tampak berjalan seperti biasa. Upacara tetap digelar, hukum tetap ditegakkan. Namun di balik ketertiban itu, ada rasa tidak tenang yang sulit dijelaskan. Rakyat mulai merasakan bahwa zaman tidak lagi sama. Jalur perdagangan bergeser, desa-desa di pedalaman tidak lagi seramai dulu. Kabar dari pesisir datang membawa cerita tentang dunia yang bergerak lebih cepat. Sri Baduga Maharaja mendengar semua itu. Ia tidak menunggu kekacauan untuk bertindak. Ia memahami bahwa tanda-tanda terbesar sering muncul sebelum bencana terlihat. Di istana, para bangsawan mulai bersikap lebih hati-hati. Pertemuan menjadi lebih singkat, percakapan lebih sering terhenti dalam diam. Setiap orang seolah menimbang langkahnya sendiri. Di luar istana, rakyat menyebut nama raja dengan nada berbeda. Bukan hanya hormat, tetapi juga harap. Mereka berharap ketegasan Sri Baduga mampu menahan perubahan yang tidak mereka pahami. Namun, perubahan tidak selalu bisa ditahan. Ia hanya bisa dihadapi. Sri Baduga mulai memperkuat kerajaan dari hal-hal yang paling mendasar. Sumber air dijaga, jalan-jalan diperhatikan. Ia ingin memastikan rakyat tetap bertahan, meski dunia di sekitarnya berubah. Pada malam hari, Pakuan tenggelam dalam keheningan yang berat. Api pelita menyala redup, dan bayangan di dinding istana memanjang. Di saat seperti itu, Sri Baduga memahami satu kebenaran, bahwa kekuasaan tidak pernah cukup untuk mengendalikan waktu. Zaman sedang bergerak, dan tidak ada kerajaan yang benar-benar siap menghadapinya. Tanda-tanda itu belum diucapkan dengan kata-kata. Namun, bagi mereka yang peka, perubahan sudah terasa di udara. Tidak semua keputusan diumumkan. Sebagian diambil dalam diam karena terlalu berat untuk diucapkan. Di Pakuan Pajajaran, Sri Baduga Maharaja memahami bahwa kerajaan tidak sedang menghadapi musuh yang tampak. Yang ia hadapi adalah pergeseran kekuasaan yang terjadi perlahan, hampir tanpa suara. Maka ia memilih jalan sunyi. Tanpa upacara besar, tanpa pengumuman terbuka, Sri Baduga mulai menata ulang pusat kekuasaan. Orang-orang yang memegang pengaruh lama diperhatikan dengan saksama, yang setia didekatkan, yang meragukan dijauhkan tanpa perlu konfrontasi. Langkah-langkah ini tidak tercatat dalam prasasti, namun dampaknya terasa. Di istana, pertemuan menjadi lebih terbatas. Beberapa nama tidak lagi disebut, beberapa wajah tidak lagi terlihat di balairung. Para bangsawan memahami pesan itu tanpa perlu penjelasan. Kekuasaan sedang bergeser,
dan tidak semua orang akan ikut melangkah. Di luar istana rakyat, tidak mengetahui detail perubahan itu, namun mereka merasakan ketertiban yang lebih tegas, hukum berjalan lebih lurus. Keputusan raja terasa lebih cepat dan pasti. Sri Baduga tahu, ketegasan selalu menimbulkan bayangan. Setiap langkah yang ia ambil dalam diam, menciptakan kegelisahan bagi mereka yang merasa tersisih. Di sudut-sudut Pakuan, bisikan mulai hidup. Bukan teriakan, bukan perlawanan terbuka, hanya kegelisahan yang mengendap, menunggu waktu. Pada malam hari, raja duduk dalam sunyi. Api pelita menyala kecil. Bayangan di dinding istana bergerak perlahan, seolah mengingatkan bahwa setiap keputusan akan meninggalkan jejak. Sri Baduga memahami satu hal yang tidak pernah diajarkan kepada penguasa, bahwa kekuatan terbesar seringkali bekerja tanpa suara. Dan justru karena itulah, langkah-langkah dalam diam sering menjadi awal dari konflik yang paling keras. Kesetiaan tidak diuji saat keadaan tenang. Ia diuji ketika kekuasaan mulai bergeser dan masa depan terasa tidak pasti. Di Pakuan Pajajaran, keputusan-keputusan Sri Baduga Maharaja mulai memperlihatkan dampaknya. Ketertiban memang semakin terasa, tetapi tidak semua pihak menerimanya dengan lapang dada. Beberapa bangsawan lama mulai menunjukkan keraguan, bukan dengan perlawanan terbuka, melainkan dengan sikap menahan diri. Perintah dilaksanakan setengah hati, pertemuan dihadiri dengan wajah yang kaku. Sri Baduga membaca semua itu. Ia memahami bahwa kesetiaan sejati jarang diucapkan dengan kata-kata. Ia terlihat dari pilihan yang diambil ketika tidak ada yang mengawasi. Maka, datanglah ujian. Seorang bangsawan yang memiliki pengaruh besar melakukan pelanggaran terhadap hukum kerajaan. Kasusnya tidak besar, tetapi maknanya dalam. Jika dibiarkan, ketertiban yang baru dibangun akan runtuh sebelum sempat mengakar. Sri Baduga dihadapkan pada pilihan yang tidak menyenangkan. Menegakkan hukum berarti mengguncang keseimbangan istana. Membiarkannya berarti mengkhianati prinsip yang ia pegang. Keputusan itu diambil tanpa suara keras. Hukum ditegakkan, jabatan dicabut. Tidak ada penghinaan terbuka, hanya ketegasan yang dingin. Di istana, keheningan terasa lebih berat dari sebelumnya. Para bangsawan menyadari bahwa darah dan kedudukan tidak lagi menjadi pelindung mutlak. Sejak saat itu, kesetiaan tidak bisa lagi disembunyikan di balik senyum. Di luar istana rakyat mendengar kabar itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa takut, ada pula rasa percaya. Mereka mulai memahami bahwa raja mereka tidak membeda-bedakan hukum. Namun, setiap keputusan selalu meninggalkan bayangan. Di balik ketertiban yang semakin kuat, lahir kebencian yang tidak diucapkan. Kesetiaan yang diuji tidak selalu berakhir dengan penerimaan. Pada malam hari, Sri Baduga kembali sendiri dalam sunyi. Ia tahu, setiap ujian kesetiaan selalu memiliki harga, dan harga itu akan ditagih oleh waktu. Tidak semua titik balik datang dengan ledakan. Sebagian hadir dalam bentuk keputusan yang tampak kecil, namun mengubah arah segalanya. Menjelang tahun 1490 Masehi, Sri Baduga Maharaja merasakan bahwa ketegangan di dalam kerajaan tidak lagi bisa diredam hanya dengan ketertiban. Sesuatu telah bergeser, dan semua pihak mulai menyadarinya. Di Pakuan Pajajaran, laporan datang bertubi-tubi. Pergerakan di wilayah tertentu mulai terasa tidak biasa. Kesetiaan diuji bukan lagi dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan yang sengaja disembunyikan. Sri Baduga memahami satu hal. Diam terlalu lama sama berbahayanya dengan bertindak terlalu cepat. Maka ia mengambil keputusan yang tidak diumumkan ke publik. Pengawasan diperketat, jalur penting diamankan. Orang-orang yang ia percaya ditempatkan di titik-titik krusial. Langkah-langkah itu terlihat seperti upaya menjaga ketertiban. Namun, bagi mereka yang peka, itu adalah tanda bahwa raja sedang bersiap menghadapi sesuatu yang lebih besar. Di istana, suasana berubah. Percakapan menjadi singkat, tatapan menjadi lebih tajam. Setiap orang menyadari bahwa masa tenang telah berakhir. Bagi rakyat, perubahan terasa samar. Tidak ada perang, tidak ada kekacauan terbuka, namun ada rasa berat yang sulit dijelaskan. Seolah tanah Sunda sedang menahan napas. Pada suatu malam, Sri Baduga berdiri memandang api pelita yang hampir padam. Ia memahami bahwa tidak semua ancaman bisa disingkirkan. Sebagian hanya bisa dihadapi. Keputusan-keputusan yang ia ambil malam itu tidak dicatat dengan tinta, namun dampaknya akan terasa jauh melampaui masa pemerintahannya. Sejak saat itu, arah Pajajaran berubah.
Tidak ada jalan kembali ke masa sebelumnya. Titik balik itu tidak diumumkan. Namun bagi sejarah, ia sudah terjadi. Tidak ada konflik yang benar-benar lahir secara tiba-tiba. Ia tumbuh lama dalam diam, hingga suatu hari tidak bisa lagi disembunyikan. Menjelang pertengahan dekade terakhir abad ke-15, ketegangan di Pajajaran mencapai batasnya. Langkah-langkah senyap yang diambil Sri Baduga Maharaja mulai memunculkan reaksi terbuka meski belum disebut sebagai perlawanan. Di istana, perdebatan mulai terdengar. Tidak keras, tetapi cukup jelas untuk dirasakan. Keputusan raja dipertanyakan. Kesetiaan tidak lagi diberikan tanpa syarat. Sri Baduga memahami bahwa saat seperti ini tidak bisa dihindari. Ia tahu kekuasaan yang ditegakkan dengan ketertiban akan selalu mengusik mereka yang terbiasa bergerak dalam bayangan. Di luar Pakwan, pergerakan menjadi semakin nyata. Jalur-jalur tertentu tidak lagi sepenuhnya patuh. Perintah kerajaan dilaksanakan dengan penundaan yang disengaja. Bagi rakyat, ketegangan itu terasa seperti awan gelap yang menggantung rendah. Belum turun sebagai hujan, tetapi cukup berat untuk dirasakan. Sri Baduga tidak menarik langkahnya. Ia memilih untuk berdiri tegak, meski tahu benturan tidak bisa lagi dihindari. Ketegasan yang selama ini sunyi kini mulai terlihat oleh semua orang. Di istana, suasana berubah menjadi dingin. Setiap pertemuan mengandung kecurigaan. Setiap keputusan memiliki konsekuensi yang lebih besar dari sebelumnya. Pada malam tertentu, Pakuan terasa berbeda. Sunyi lebih pekat, api pelita lebih cepat meredup. Sri Baduga memahami satu hal yang tidak pernah diajarkan dalam kitab kekuasaan, bahwa saat konflik muncul ke permukaan, tidak ada lagi pilihan yang sepenuhnya benar. Yang ada hanyalah keputusan dan keberanian untuk menanggung akibatnya. Sejak saat itu, Pajajaran tidak lagi berada dalam ketenangan semu. Konflik telah membuka dirinya dan tidak akan kembali bersembunyi. Puncak kekuasaan tidak selalu terasa seperti kemenangan. Seringkali, ia justru hadir sebagai kesunyian yang paling berat. Menjelang pertengahan tahun 1490-an, Sri Baduga Maharaja berdiri di titik tertinggi kekuasaannya. Pajajaran berada dalam ketertiban. Hukum ditegakkan, perintah raja dijalankan. Namun di balik semua itu, ketegangan belum benar-benar pergi. Di Istana Pakuan, kekuasaan terasa padat seperti udara sebelum hujan besar. Tidak ada perlawanan terbuka, tetapi juga tidak ada ketenangan sejati. Setiap orang memahami bahwa keseimbangan yang ada bisa runtuh oleh satu langkah yang keliru. Sri Baduga menyadari hal itu. Ia telah mengambil keputusan-keputusan yang keras. Ia telah memikul kebencian dan harapan sekaligus. Kini, ia berdiri sendirian di puncak, ditemani oleh kesadaran bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi. Bagi rakyat, masa ini terlihat sebagai zaman ketertiban. Ladang dijaga, jalan aman dilalui. Namun di balik keteraturan itu, ada rasa bahwa dunia sedang menunggu sesuatu. Pada malam hari, Pakuan tenggelam dalam sunyi yang nyaris sakral. Api pelita menyala stabil, namun bayangannya tidak pernah diam. Sri Baduga memandang singgasana yang kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya dan memahami harga yang telah ia bayar untuk sampai ke sana. Di titik inilah, kekuasaan tidak lagi terasa sebagai anugerah. Ia terasa sebagai beban yang harus dijaga tanpa henti. Sri Baduga tahu, apapun yang akan terjadi selanjutnya, ia telah membawa Pajajaran sejauh mungkin di zamannya. Yang tersisa hanyalah waktu dan bagaimana sejarah akan menilainya. Di ambang puncak kekuasaan, ia menyadari satu kebenaran terakhir, bahwa raja boleh menguasai manusia, tetapi tidak pernah menguasai masa depan. Dan dari puncak inilah, jalan hanya bisa menurun. Setiap kekuasaan, sekuat apapun, akan tiba pada satu titik di mana yang dipertanyakan bukan lagi kekuatannya, melainkan apa yang akan ditinggalkannya. Menjelang akhir abad ke-15, Pajajaran berada dalam ketertiban yang nyaris sunyi. Konflik yang pernah menggelegak tidak lagi terlihat di permukaan. Namun ketenangan ini tidak membawa rasa lega, melainkan perenungan. Di Pakuan, para bangsawan mulai memikirkan masa depan. Bukan lagi tentang hari ini, melainkan tentang siapa yang akan melanjutkan dan apakah apa yang dibangun akan bertahan. Sri Baduga Maharaja menyadari perubahan ini. Ia merasakan bahwa pusat perhatian perlahan bergeser dari kekuasaan menuju warisan. Pertanyaan-pertanyaan mulai muncul, meski jarang diucapkan. Bagi rakyat, masa ini terasa seperti jeda panjang. Kerajaan berjalan tertib,
tetapi dunia di luar bergerak lebih cepat. Kabar dari pesisir semakin sering terdengar, membawa cerita tentang kekuatan-kekuatan baru yang tumbuh tanpa terikat pada tatanan lama. Pada malam hari, Sri Baduga sering terjaga dalam sunyi. Ia memahami bahwa tidak ada raja yang bisa mengawal masa depan selamanya. Apa yang ia bangun hanya bisa bertahan jika cukup kuat menghadapi perubahan zaman. Warisan bukan hanya tentang wilayah atau hukum. Ia tentang nilai, tentang bagaimana kekuasaan dijalankan, dan apakah ketertiban yang tercipta mampu hidup tanpa sosok di singgasana. Di saat seperti inilah, kekuasaan terasa paling rapuh, bukan karena lemahnya kerajaan, melainkan karena waktu mulai menuntut jawabannya sendiri. Pajajaran masih berdiri, namun sejarah mulai mengajukan pertanyaan yang tidak bisa ditunda. Tidak semua akhir datang dengan runtuhnya bangunan atau jatuhnya singgasana. Sebagian akhir datang dalam bentuk keheningan, ketika sebuah zaman perlahan melepaskan dirinya dari masa lalu. Di awal abad ke-16, Sri Baduga Maharaja telah memimpin Pajajaran melewati masa yang tidak ringan. Kerajaan masih berdiri, hukum masih berjalan, dan ketertiban masih terasa. Namun dunia di sekitarnya telah berubah lebih jauh dari yang bisa dihentikan oleh satu penguasa. Nama Sri Baduga tidak disebut dengan teriakan. Ia disebut dengan nada yang lebih dalam antara hormat dan ingatan. Rakyat mengenangnya sebagai raja yang menjaga keseimbangan, meski harus memikul beban yang tidak terlihat. Di Pakuan, jejak kekuasaannya tidak selalu tampak megah, namun ia tertanam dalam cara hukum ditegakkan, dalam ketertiban yang pernah dirasakan, dan dalam kesadaran bahwa sebuah kerajaan pernah berusaha bertahan menghadapi zaman. Sri Baduga memahami satu kebenaran yang jarang diucapkan, bahwa legenda tidak selalu lahir dari kemenangan besar, melainkan dari keteguhan saat dunia berubah. Ketika masa pemerintahannya berakhir, ia tidak meninggalkan kepastian. Ia meninggalkan jejak. Jejak itu hidup dalam cerita rakyat, dalam prasasti yang mencatat ketertiban, dan dalam ingatan kolektif tentang seorang raja yang berdiri di antara dua dunia, dunia lama yang memudar, dan dunia baru yang tak bisa ditolak. Pajajaran kelak akan jatuh. Namun nama Sri Baduga Maharaja tidak ikut runtuh bersamanya, karena legenda sejati tidak hidup di singgasana, melainkan di ingatan mereka yang pernah merasakan dampaknya. Dan di tanah Sunda, nama itu masih berbisik, bukan sebagai dongeng, melainkan sebagai penanda bahwa sejarah pernah bernapas di sini.